Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswi Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Atsar SH.MH. Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Sekilas mengenai demokrasi. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada semua rakyat atau warga negara yang tidak hanya dalam membuat keputusan untuk hidupnya sendiri, akan tetapi mengizinkan warga negara untuk ikut serta dalam hukum-hukum di negara Indonesia, baik dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Sekilas mengenai sejarah demokrasi, pada tanggal 17 Agustus 1945, saat Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, disitulah dideklarasikannya Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu atas nama bangsa Indonesia, yang mengartikan seluruh warga negara atau rakyat Indonesia, yang mewakili bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Pada materi ini, kita akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, ada sejarah, kedua, pengertian, ketiga, implementasi, dan yang terakhir, ada prinsip dasar demokrasi. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita saksikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah demokrasi periode tahun 1945 sampai 1959 atau demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir pada tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena didominasi oleh partai politik dalam kehidupan sosial politik. Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini terdapat kekeliruan besar, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru pada periode tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI.
Landasan formil pada periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi dan konsekuen. Pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi juga terjadi dalam demokrasi Pancasila pada masa rezim Soeharto. Pada demokrasi Pancasila era Orde Baru juga terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi Pancasila era reformasi periode tahun 1998 sampai sekarang. Sistem demokrasi Pancasila pada masa reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubung yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Secara istilah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka ataupun oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat yang berarti rakyat memiliki hak untuk ikut serta secara langsung ataupun sebagai perwakilan dalam perumusan Implementasi demokrasi terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya ada demokrasi dalam bidang politik, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Demokrasi dalam bidang politik salah satu contohnya ialah pemilu. Pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan. Karena prinsip demokrasilah pemilu diciptakan sebagai alat atau a tools. Pemerintahan di Indonesia menerapkan semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pemilihan di sini harus terbuka dan tanpa adanya kecurangan. Selanjutnya, implementasi demokrasi di lingkungan masyarakat. Contohnya ialah bersatu menjaga perdamaian, memilih pengurus RT, RW, hingga kepala desa dengan musyawarah dengan adil dan jujur, mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan desa, tidak melakukan diskriminasi antar warga, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Berikutnya, implementasi demokrasi di lingkungan sekolah. Beberapa contohnya ialah melakukan pemilihan pengurus kelas dengan baik, melakukan pemilihan pengurus OSIS dengan tertib dan adil, memutuskan jadwal piket kelas yang dilakukan dengan musyawarah, dan tidak membeda-bedakan teman dan guru. Yang terakhir, implementasi demokrasi di bidang keluarga. Beberapa contohnya ialah mendengarkan dan menghormati pendapat dari setiap anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak atau keinginan pribadi, saling membantu dalam menyelesaikan kewajiban di rumah, dan tidak melawan pendapat atau nasihat orang tua yang bertujuan baik untuk kepentingan bersama. Demokrasi. Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Untuk demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum karena melibatkan penuh aspirasi rakyat. Adapun prinsip dasar demokrasi. Yang pertama, solidaritas. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, keadaban. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, kejujuran. Dan yang keenam, kebebasan.